Christian. Tuhan baik. Tuhan baik ya, amin. Oke, praise the Lord. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai ya, dari kota Surabaya. Kepada Ibu Fang Fang Lai dipersilakan. Ya, Pak. Bapa, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih buat hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami satu persatu. Di teman-teman kami CLCC dalam menghadapi persoalan apapun juga, Engkau menolong, Kau memimpin, Kau menuntun, Kau membawa roh jiwa tubuh kami untuk melekat, memuji, untuk bersyukur dan terima kasih banyak kepadamu. Karena Engkau sangat baik, amat baik dan terbaik, layak mendapat penghargaan yang tertinggi, terhormat, tersanjung. Engkau bawa kami satu persatu, selalu memuji, menyembah Engkau, selalu bersyukur dan banyak terima kasih kepadamu. Karena segala persoalan apapun, tantangan kehidupan apapun juga, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan daripada Engkau. Engkau Bapa kami sekarang akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu, karena perintah-Mu itu ya dan amin. Karena kami melakukannya, ada impartasi kesembuhan, akan mendapat impartasi kesehatan, akan mendapat impartasi kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih padamu Bapa. Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Karena kuasa darah anak domba Allah yang bisa melawat, menjamah hidup kami dengan kasih-Mu, dengan kasih, kebaikan, pertolongan, perlindungan, penyertaan, penuntun yang terbesar. Karena Kau Bapa yang bertata, berdaulat, berkarya yang tertinggi, terhormat, tersanjung. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih karena hari yang kami terima ini adalah hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai. Terima Untuk kasih doa Pak John. yang sangat indah ya di pagi hari ini. Oke. Kemarin pagi keterlambat Pak John. Oh ya, gitu ya. Oke. Kemarin pergi. Oh ya. Oke, terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Tetap semangat. Oke, nanti sebelum firman Tuhan, doa ini akan dinaikkan oleh adik Samuel ya. Ya, shalom. Selamat pagi Bu Yeti. Sudah bersama kita pagi hari ini. Pagi, terima kasih. Ya, oke. Baiklah teman-teman semua. Mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John. Yes. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di Salam. gereja pagi hari ini yang indah. Kami akan menyampaikan untuk susunan acara gereja CLCC di pagi hari ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Selasa 27 bulan Agustus 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, dan pukul 22 waktu Jerman. Satu, host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Dua, worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Nomor 3, doa profetik
dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kediri. 4. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. 5. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 6. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di ibadat gereja CLCC di pagi hari ini. Dan sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Sidoarjo ya. Oke, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus di pagi hari ini. Haleluya. Ya Tuhan yang baik, ya Bapa kita, perlindungan kita, amin ya. Kota Benteng dan yang lain mic-nya bisa dimatikan sementara waktu ya. Haleluya. Yesus, bermasmur bagi Dia. Haleluya, kami sembah Kau pribadi yang ajaib. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Rajaku. Hosana, Hosana, haleluya. Oh ya Rama Shemera Ramo, ya Rama Shikana ya Rama Shemera. Oh terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kau layak disembah, sungguh layak disembah selama-lamanya. Oh, haleluya. Ini nyanyian ucapan syukur kami. Ini nyanyian ungkapan syukur kami. Berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru, dan pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Mari sama-sama katakan sejauh langit, sejauh langit. Come on, sing it. Darimu Oh, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, selamat malam Bro Salim. sejauh langit dari Praise the Lord. begitu Shalom semuanya. kasih-Mu. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Mari sejemput kita bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami takjub akan kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, Hormat akan Engkau. ku kagum, Hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan,
hormat Haleluya. akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Ku kagum Kami takjub akan Engkau. hormat Sungguh akan besar, Engkau. sungguh mulia. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. One more time, sing it. Hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Yang kagum akan kebesarannya, berikan tepuk tangan bagi dia. Lebih dahsyat lagi selesai. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau
tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan. Dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus, He sets you free, He set me free. Ku dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Come on, tolong dipulihkan. Ku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Oh, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku.
hanya dalam. Siapkan hatimu. Yesus, Kau menaruh perlindungan kota benteng yang teguh, penolong yang setia, selalu ada bersama. In a bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Janjinya dia berkata, di hadapan lawan-lawanku dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Yes. Apapun masalahmu, dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam. Come on, your highest. Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on! Namamu berkuasa di hidupku. One more time, sing this song, come on, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Katakan Yesus, perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu Ada bersamaku. hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Namamu, Namamu berkuasa. katakan namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa. Di hidupku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Ya, amin ya. Puji Tuhan, namanya berkuasa dalam hidup kita semua. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Saudara Samuel Christian dari kota Pacet, Mojokerto. Dipersilakan, dan setelah firman Tuhan ini akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari kota Sidoarjo. Ya, kepada Saudara Samuel dipersilakan. Baik, bisa dibuka. Oh, ya,
Silakan, Saudara Samuel bisa menaikkan doanya. Mungkin masalah signal ya. Praise God. Ya, mungkin masalah signal ya ini. Haleluya. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya. Oke, praise the Lord. Terima kasih untuk doanya ya, Saudara Samuel, Christian. Bisa dengar suara kami di sana? Kecil Pak John. Oh, oke, bisa ya. Baik. Ini mungkin masalah signal di masing-masing tempat. Terkadang kurang stabil ya. Oke, saya ucapkan selamat datang buat orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu. Selamat bergabung ya bersama kita di waktu Jerman, waktu malam ya. Ini sudah malam, jam 11:30 ya. Oke, haleluya, dan selamat datang juga Ibu Indriani, juga Ibu Febri Asari, Pak Lukas Krisnanto ya. Sudah bersama kita di pagi hari ini. Haleluya. Oke, mohon maaf ini kameranya kurang stabil ya. Tapi saudara-saudara bisa dengar suara saya ya. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Oke, nanti kalau petugasnya Doa Profetik, Ibu Andri nanti tidak hadir, berarti nanti akan di-switch ya sama Ibu Atanasya Puji Astuti Esti ya. Oke, ini ada sedikit masalah teknis, jadi mohon maaf ya. Oke. Baiklah teman-teman semua, dan orang tua kita yaitu Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Haleluya. Siapa percaya Tuhan kita Tuhan yang baik? Yang percaya Tuhan baik bilang amin. Amin. Amin ya. Tuhan tetap baik, suami tidak baik, Tuhan baik. Istri tidak baik, Tuhan baik. Anak tidak baik, Tuhan baik. Menantu tidak baik, Tuhan baik ya. Cucu tidak baik, Tuhan baik ya. Oke, orang tua tidak baik, Tuhan baik. Saudaraku ya, saudara, sahabat, dekat, jauh, tidak baik, tetap Tuhan baik ya. Keadaan keuangan, ekonomi, apapun, situasi boleh tidak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Nah, pagi ini kita akan belajar sebuah renungan firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini ya. Haleluya, praise the Lord. Saya mau bicara tentang kemuliaan Allah ya di dalam pengharapan ya. Oke, berita pengharapan. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang sedang benar-benar mereka susah, sedih, mereka takut, mereka gelisah, mereka putus asa. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tentang berita pengharapan ya. Kalau saudara-saudara sekalian kau tahu bahwa pengharapan kita di dalam Yesus seperti tadi kita pujikan pujian ya,
Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Kalau kita punya pengharapan, maka kita tidak perlu kecewa, ya. Keadaan boleh mengecewakan, situasi boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, ya. Itulah hebatnya pengharapan kita kepada Yesus itu memang dahsyat, ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan siapkan hati kita, ya, untuk kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini, dan oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serialnya yang ke-493, ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita berjalan step by step, selangkah demi selangkah, tapi mantap, ya. Kita berjalan dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Oke. Dan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam berita pengharapan, ya. Saudara, kalau lihat berita-berita di dalam dunia ini benar-benar berita-berita yang menakutkan, ya, yang membuat orang susah, stres, sedih, takut, ya, putus asa. Tapi ketika engkau mendengarkan berita-berita baik, yaitu Injil, berita kerajaan Allah, waduh, engkau punya pengharapan. Katakan amin, ya. Masih ada harapan, seperti pujian yang kemarin kita nyanyikan, ya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin, ya. Haleluya, Bapak Ibu sekalian, di saat segalanya tidak bisa memberi harapan bagi saudara, nah ini dia, Yesuslah pengharapan kita, ya. Dan mari kita tanya sama-sama di pagi ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pengharapan? Pasti ada, Pak. Mantap, ya. Bapak Frans Angki, Ibu Rosalin, Pak Bruri, semua yang hadir pasti mengatakan ada pengharapan, ya. Oh, benar-benar Bapak Ibu sekalian. Ini dia, makanya itu membuat kita semangat ikut Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat untuk beribadah. Wow, kenapa? Karena kita tahu kita punya pengharapan Yesus, ya. Berharap manusia kecewa, berharap teman, sahabat baik, berharap uang, berharap semuanya engkau kecewa. Tapi kalau engkau berharap pada Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Katakan amin, ya. Itu dia. Kita punya BPJS, ya. BPJS itu berharap pada Yesus saja, ya. Amin, ya. Berharap pada Yesus saja. Kita tidak akan pernah kecewa. Oh, haleluya. Mari kita lihat nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 27. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, Halo. Ya. Shalom, Bu Rosalin. Ya. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Amin. Amin. Kristus yang adalah apa, saudara? Pengharapan akan kemuliaan. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, berbahagialah semua kita pagi ini, kita yang menaruh pengharapan pada Kristus. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Dia dapat merasakan apa yang kau rasakan di saat engkau susah, engkau sedih, engkau takut, engkau putus asa, engkau dalam keadaan tertekan, engkau menderita. Dia dapat merasakan semuanya itu, ya. Dan dia bukan cuma dapat merasakan, tapi dia mengerti solusi yang terbaik untuk memberi engkau jalan keluar. Amin. Dia sanggup mengatasi segala problem persoalan hidup kita, ya. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak menantu tidak bisa menolong, mertua tidak bisa menolong, dokter pun tidak bisa menolong. Kristus Yesus pengharapan akan kemuliaan. Dia sanggup menolong kita semua yang percaya, bilang amin. Dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah rahasia. Bilang rahasia, ya. Kepada mereka, perhatikan baik-baik, kepada mereka Allah mau. Allah apa, saudara? Mau. Ya. Mau apa, saudara? Memberitahukan. Ya, memberitahukan apa? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kalau manusia beda. Manusia nggak mau beritahukan rahasia, ya. Resep supaya masakan bisa enak itu gimana caranya? Oh, dia nggak mau, ya. Bagaimana supaya bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berkemenangan? Dia nggak mau beritahukan itu. Tapi Tuhan mau memberitahukan rahasia yang apa, saudara? Dikatakan sini rahasia yang
besar Betapa dan kaya. mulia. Amin ya. Oh, betapa kaya ya rahasia itu. Dia mulia, saudaraku. Kristus mau memberitahukan. Nah, untuk bisa mengetahui rahasia itu, Bapak Ibu, dibutuhkan pengurapan itu, ya, saudaraku. Pengurapan itu yang menyingkapkan segala sesuatu, yang membukakan segala rahasia-rahasia itu, ya. Kata Kristus itu artinya dalam bahasa Inggris Christ, artinya yang diurapi. Orang-orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus, mereka itu dapat mengetahui rahasia-rahasia yang tersimpan bagi orang-orang dunia. Rahasia-rahasia yang disembunyikan bagi orang-orang berdosa. Tuhan mau beritahukan itu, ya, melalui pengurapan Roh Kudus itu kepada orang-orang yang benar-benar ada dalam pengurapan itu. Katakan amin, ya. Amin. Kristus mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Nah, begitu banyak bangsa ini mereka nggak ngerti, ya. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Perhatikan, Kristus diulangi 2 kali, ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Maka benarlah saudara-saudaraku, ya, di dalam ibadah-ibadah kita itu perlu pengurapan, ya. Pengurapan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus mengurapi kita, baru mata kita dibukakan, pikiran kita dibukakan, semua kita bisa melihat dengan jelas, kita bisa memahami, mengerti dengan jelas, ya, tentang rahasia-rahasia yang orang dunia tidak bisa mengetahui itu. Amin. Nah, itulah berita pengharapan, ya. Kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dalam berita pengharapan. Amin, ya. Berita pengharapan akan siapa? Akan Kristus. Siapa Kristus? Dia adalah pengharapan akan kemuliaan Allah yang kaya. Ya, yang apa, saudara? Yang kaya dan mulia rahasia itu. Jadi benar-benar Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki Kristus, pengurapan itu, pengurapan Roh Kudus, dia itu memiliki, ya, sesuatu pengharapan akan kemuliaan Allah dalam dirinya, ya. Karena Kristus sendiri betapa dia begitu kaya dan mulianya, ya, saudaraku. Akan pengharapan itu, saudaraku, ya. Oke. Dan hal ini dapat kita pelajari dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebetulnya ini kita sudah kemarin kita sudah bahas, ya, ayat 1 sampai dengan ayat 3, tapi pagi ini kita akan bahas ayat 4, ya, sampai ayat 6. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Ada di antara saudara yang pernah dengar lagu ini? Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Pernah, ya, dengar lagu itu, ya? Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin, Bapak Ibu. Jadi taruhlah pengharapanmu pada Yesus. Engkau akan hidup tenang, engkau bahagia. Amin, ya. Oke, mari kita lihat dari ayat-ayat ini, kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Karena di luar sana masih banyak umat Tuhan, mereka tidak mengerti, saudara-saudaraku. Betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul dia mungkin ambil bagian dalam pelayanan, tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti, ya. Tidak mengerti tentang apa? Kemuliaan Allah dalam berita pengharapan. Tapi pagi ini Tuhan mau singkapkan rahasia ini, ya. Bahwa benar-benar, saudaraku, ada kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dalam berita pengharapan. Nah, mari kita lihat siapakah dia orangnya, ciri-cirinya seperti apa. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama dimulai dari mengerti dulu, understanding. Mengerti, saudara, ya. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang kebinasaan menimpa orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu kenapa? Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Mari kita lihat, ya. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Iya. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh
ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Amin. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita pengharapan? Orang yang punya berita pengharapan itu dia mengerti. Itu yang pertama, ya. Dia mengerti tentang apa? Dia mengerti tentang kebinasaan. Kebinasaan menimpa siapa? Menimpa orang yang tidak percaya, ya. Betapa mengerikan kalau orang itu tidak percaya. Sudah pasti dia akan mengalami kebinasaan, ya. Nah, dia tidak percaya ini kenapa? Karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi matanya ditutupi, pikirannya ditutupi, hatinya ditutupi, hidupnya ditutupi. Nah, karena itu dibutuhkan pengurapan Roh Kudus untuk menyingkapkan, untuk membuka selubung-selubung itu. Sehingga ketika dia mulai mengerti, dia mulai merasakan, dia mulai bisa melihat segala dengan jelas, baru dia bisa mengalami, ya, pengharapan dalam Yesus. Katakan amin, ya. Ini penting, Bapak Ibu. Jadi nomor satu itu, ya, mengerti dulu. Nah, mari kita lihat sekarang yang kedua. Ciri yang kedua dari orang yang punya berita pengharapan itu setelah dia mengerti. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, oke, sebelum saya masuk pada yang kedua, saudara-saudara, ini yang pertama ini, dia mengerti tentang kebinasan menimpa orang yang tidak percaya. Lalu bagaimana dengan orang yang percaya? Apakah dia mengalami kebinasaan? Tidak. Dia mengalami keselamatan. Amin. Justru waktu dia percaya itulah bukan cuma dia selamat saja, tapi dia akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin, ya. Amin. Yesus katakan kepada Marta, sekiranya engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Berapa banyak saudara pagi ini yang mau melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan. Oh, haleluya. Mungkin hari-hari ini engkau lihat persoalanmu banyak, bebanmu berat, engkau melihat banyak hal terjadi, sepertinya keadaan yang tidak baik, engkau dengar, engkau rasakan seperti tidak baik. Tapi di tengah-tengah situasi yang tidak baik, engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan lihat kemuliaan Allah. Nah, apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu bicara bisa tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya, tentang anugerahnya, tentang pertolongannya dalam kehidupanmu. Katakan amin, ya. Itu bagi orang percaya. Tapi kalau orang tidak percaya, maka kebinasaan dia akan alami. Kenapa? Sebelum dia binasa, dia tidak melihat kemuliaan Allah. Itu, ya, kita mengerti ini dulu. Mari kita lihat yang kedua. Orang yang punya berita pengharapan, itu yang kedua, dia setelah mengerti, sekarang dia memahami. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Memahami yang utama dan terutama adalah dia memberitakan tentang Tuhan Yesus dan bukan dirinya sendiri. Katakan amin, ya. Ini kita lihat di dalam ayat yang kelima, 2 Korintus 4 ayat 5. Ya, 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Amin. Amin. Ya, jadi ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita pengharapan itu, orang yang punya berita pengharapan, dia memahami, ya. Memahaminya bagaimana? Bahwa yang utama dan terutama, siapa yang dia beritakan? Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus Kristus yang adalah, saudara-saudaraku, ya, kemuliaan itu sendiri. Amin. Dia pengharapan akan kemuliaan dan bukan dirinya, saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudara, itulah orang yang punya berita pengharapan. Dia selalu cerita tentang Yesus, bukan cerita tentang dirinya, ya. Dia selalu cerita tentang Yesus yang menyembuhkannya, Yesus yang menolongnya, Yesus yang membukakan jalan baginya, Yesus yang memberikan kemenangan baginya. Dia selalu cerita tentang Yesus. Itu orang yang punya berita pengharapan. Katakan amin. Dia nggak banyak cerita masalahnya, tapi dia banyak cerita tentang Yesus. Itu penting, ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia mulai memahami, maka yang ketiga ini adalah dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa Allah sendiri telah berfirman. Allah berfirman bagaimana? Dari dalam gelap akan terbit terang. Katakan terbit terang. Amin. Haleluya. Jadi kemuliaan Allah juga bicara tentang terang Tuhan, ya. Kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman,
Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita boleh beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Amin ya, saudara-saudaraku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga, orang yang punya berita pengharapan itu dia mengakui. Ya, jadi setelah pertama dia mengerti, kedua dia memahami, barulah yang ketiga dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa Allah sendiri telah berfirman. Artinya Allah sendiri berkehendak. Berkehendak bagaimana? Dari dalam gelap akan terbit terang. Nah, kita ini saudaraku yang tadinya dalam kegelapan dipanggil keluar ya dari kegelapan karena kita sudah diterangi oleh firman Allah, sehingga sekarang Tuhan utus kita untuk datang menerangi kegelapan itu ya. Kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi teman-teman kita atau sahabat-sahabat atau orang-orang di sekeliling kita yang masih hidup dalam kegelapan itu ya. Itulah arti daripada gereja. Gereja itu dipanggil keluar dari kegelapan ya. Kita dulu gelap, pikiran gelap, mata gelap, hati gelap, hidupnya gelap semua saudaraku. Tuhan terangi kita dengan firman Allah sehingga kita mulai melihat ada cahaya. Kita ikuti cahaya itu. Dituntun, kita ikuti aja saudara-saudaraku ya. Sehingga satu persatu kita keluar dari kegelapan dosa, kegelapan tentang ketidakpastian, kegelapan tentang hal-hal yang masih tebak sana tebak sini, masih mengikuti, masih meraba-raba, kita belum mengerti. Nah, kita ikuti aja terang itu, tuntun kita mana, kita ikuti saudaraku. Nah, sampai akhirnya kita bisa keluar sebagai seorang pemenang. Setelah kita sudah diterangi, maka sekarang tugas kita adalah kita kembali untuk menerangi orang-orang yang dalam keadaan kegelapan ya. Jadi arti gereja itu dipanggil keluar, call, kaleo dari bahasa Yunani kaleo. Kaleo, katakan kaleo. Kaleo itu dipanggil keluar dari kegelapan ya. Yang dulunya hidupnya dalam keadaan hal yang menjijikan, hal yang menajiskan suatu. Setelah kita diterangi, kita tahu kita punya kekurangan, kesalahan ini, kelemahan di sini, akhirnya kita sadar, kita bertobat, tinggalkan semuanya, dan tugas kita adalah kita pergi mencari jiwa-jiwa itu, menerangi mereka. Amin, Bapak Ibu ya. Itu dia. Nah, mari kita lihat hasilnya apa, saudaraku, dari orang yang punya berita pengharapan. Yang pertama, Bapak Ibu, ini dia. Bagi orang percaya yang taat, ya, yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melihat apa, saudaraku? Dia melihat cahaya kemuliaan Kristus. Nah, siapa Kristus di sini? Kristus yang adalah gambar Allah itu, imago Dei. Mari kita lihat ya, 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Amin. Nah, mereka tidak melihat, mereka tidak melihat apa? Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, ya, yang adalah gambaran Allah. Mereka tidak melihat, kenapa? Karena mereka tidak percaya. Lalu bagaimana kita yang percaya, kita yang taat? Kita pasti dong melihat, amin. Yang lain tidak lihat, kita lihat karena kita percaya, mereka nggak percaya. Paham ya Bapak Ibu? Percaya pada Kristus yang adalah gambaran Allah, ya. Itu bedanya di situ. Amin. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang yang punya berita pengharapan, kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itulah hamba, ya, hamba bagi umat Tuhan. Jadi hamba ini berhati hamba yang melayani, ya. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah. Amin, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kelima. 2 Korintus 4 ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Amin. Dan diri kami sebagai hamba-Mu. Nah, hamba ini untuk apa? Hamba ini melayani, ya. Karena kehendak Yesus. Kehendak siapa? Kehendak Yesus. Kehendak Yesus ini kita punya hati hamba itu melayani. Jadi yang ingin saya sampaikan begini supaya kita bisa memahami ya. Saudara, kita perlu berhati hamba. Berhati hamba ini bicara ada kaitannya dengan rendah hati. Berhati hamba itu hati yang rela, manut, nurut, ya, patuh, taat, itu hati hamba.
yang melayani Bapak Ibu saudaraku. Tapi kita bermental pemenang, ya. Jadi hati hamba tapi mentalnya itu pemenang. Artinya apa? Kita nggak boleh minder, ya. Kita nggak boleh takut menghadapi apapun. Kita punya mental pemenang. Bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, aku berhasil. Bersama dengan Tuhan, aku menang. Bersama dengan Tuhan, aku akan dipulihkan. Jadi itu mental pemenang. Jadi orang yang punya mental pemenang itu dia nggak gampang putus asa. Kenapa? Karena dia punya pengharapan di dalam Yesus. Katakan amin ya. Dokter boleh vonis macam-macam. Tapi selama engkau punya hati hamba, engkau selalu taat pada Tuhan, engkau rendah hati. Namun engkau punya mental pemenang. Engkau bisa berkata, dokter boleh berkata apapun, tapi aku masih punya Tuhan, pengharapanku yang sanggup menolongku. Kalau orang lain ditolong Tuhan, aku juga ditolong Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, aku juga disembuhkan Tuhan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, aku juga diberkati Tuhan. Itu orang yang punya mental pemenang. Amin, Bapak Ibu. Orang yang punya mental pemenang, dia melihat Tuhan lebih besar dari segala persoalannya. Itu orang yang punya mental pemenang. Ya, contoh Daud. Orang Israel ketakutan menghadapi Goliat. Kenapa? Karena mereka lihat Goliat sebagai sosok raksasa yang menakutkan. Mereka takut, gemetar, mereka menangis, saudaraku. Tapi Daud, dia seorang yang punya mental pemenang, sekalipun dia dianggap anak kemarin, anak ingusan, ya, bocah cilik, tapi dia melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat dan dia maju, saudaraku. Dia nggak perlu Goliat datangi dia, tapi dia yang lari mendatangi Goliat. Dia lari pada sasarannya, dan dia ambil salah satu batu dari kantong yang dia bawa itu, dan dia mulai pakai ali-ali, dan ketika ali-ali itu dilepaskan, batu itu langsung diarahkan Tuhan nancap kepada jidat Goliat. Wow! Akhirnya Goliat tumbang, saudaraku. Hanya satu batu saja. Walaupun itu alat perangnya sederhana, meskipun Goliat diperlengkapi dengan senjata perang yang begitu hebat. Ya, sehingga Goliat pun harus tumbang, saudaraku. Orang-orang yang punya mental pemenang, mereka bisa mengalahkan Goliat raksasa yang selama ini menakutkan, mengintimidasi dia. Goliat yang membuat dia tertekan, membuat dia susah, membuat dia sedih, membuat dia putus asa. Dia bisa mengalahkan Goliat seperti itu. Amin. Termasuk Goliat sakit penyakit. Jangan takut Bapak Ibu, ini penting ya. Jadi saudara, orang yang punya mental pemenang itu ada di situ. Nah, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Dan nanti Ibu Atanasia ya akan berdoa buat kita semua. Bagi orang percaya yang taat akan firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan terbit terang kemuliaan pada wajah Kristus. Wajah Kristus. Kristus itu yang diurapi. Kita lihat ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya ini di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Jadi kemuliaan Allah itu nampak pada siapa? Nampak pada wajah Kristus. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Amin. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus itu, ada kemuliaan Allah di wajahnya. Jadi ini dia, ciri yang ketiga bagi orang percaya yang taat pada firman ya. Apa yang terjadi? Akan terbit terang. Terang apa, saudara? Terang kemuliaan pada wajah Kristus ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa ya. Oke. Puji Tuhan, Ibu Febri, tetap semangat ya. Teman-teman semua yang hadir di sini tetap semangat. Terima kasih Pastor John. Amin. Karena sebentar lagi kemuliaan Tuhan mau dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Amin ya. Amin. Praise God, praise God. Ya, silakan Ibu Atanasia berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar di pagi ini. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau menaburkan di dalam hati kami Tuhan. Untuk tahu hati kami Tuhan. Ya, Yesus. Kami Tuhan. Kiranya Tuhan murah semua agar apa yang Kau sampaikan Tuhan tertanam di hati kami Tuhan. Dan kami tidak hanya mendengarkan Tuhan, tapi kami akan melakukan firman-Mu. Apa yang kami tidak mengerti Tuhan, di pagi hari
akan kami Yesus atas berkat firman-Mu dan kami siap melakukan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Tuhan, kami percaya si Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas yang Kau berikan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih buat Tanasya. Oke, untuk doanya yang sangat indah ya. Oke, mohon maaf buat Tanasya. Tadi malam rupanya ada sedikit ya kekeliruan. Oke, tetap semangat buat Tanasya ya. Ya, Batas. Oke, baik. Mari kita sambut host kita yang luar biasa malam ini, malam waktu Jerman ya. Pagi ini Ibu Yeti Sulistyorini. Kepada Bu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan juga salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami akan doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika. Bu Andri tidak Ibu hadir, Andri jadi Marantika. bisa ditekel oleh Ibu Atanasya. Iya, Silakan, terima Ibu kasih. Sekarang untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Atanasya dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti yang luar biasa, ini berkati Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Pastor. Praise God. Mungkin saya balasnya agak malam, jadi Pastor. Ya, udah tidur. Ya, terima kasih Pak. Ya, sekarang kami akan menaikkan doa profetik. Kita aminkan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktu Indonesia mengalami pertobatan. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semua sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta sangat besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani
dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Dan nanti pengumuman akan disampaikannya oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo juga. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan, dan juga terima kasih pada Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Sama-sama. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun. Ya, Bu Weli nggak ada, nanti bisa diganti Pak Tidak ada. Lukas. Ibu Weli tidak ada, maka sekarang digantikan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Dipersilakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Yetiku yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam buat di Jerman, Oma Rosalin dan Opa Bruri. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita dapat pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini atau langsung ke transfer nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MMA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecambulan khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu di tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10 bertempat waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Seleswati di nomor 085964270805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Agustus tahun 2024. Tanggal 27 Agustus 2024 Ibu Erna Suryawati dari Surabaya. Tanggal 28 Agustus 2024 anak Alvaro cucunya Ibu Yeti Sulistyorini. Tanggal 30 Agustus tahun 2024 Saudari Cindy Sisilia Rahel Sarbunan putrinya Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terima kasih Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor. Dan saya Amin. kembali ke MC kita yang dipakai luar biasa, yaitu Ibu Yeti Sulistyorini yang sekarang berada di Sidoarjo. Waktu sepatah saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas yang sudah menyampaikan pengumuman di gereja CLCC. Dan selamat pagi Bapak semua yang terkasih, terutama Ibu Rosalan dan dan Bapak Bruri yang sekarang ini tengah malam. Sudah tengah malam, waktunya istirahat ya Ibu Rosalin dan Bapak Bruri karena ada di Jerman. Hari ini sudah jam 12 malam. Maka dari itu selamat malam, selamat istirahat untuk Bapak Bruri dan Ibu Rosalin, Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di pagi hari yang indah ini. Semua akan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilakan. Ya, terima kasih host yang luar biasa ya. Tuhan memberkati Ibu Yeti Sulistyorini yang telah memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host.
Tuhan memberkati pelayanannya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa, dan bila mana saudara-saudara punya permohonan doa, bisa langsung ya open mic dan bisa menyampaikan, atau saudara mau kirim lewat layar chat. Nanti Bapak Ibu bantu saya untuk melihat siapa-siapa yang mengirimkan permohonan doa dan kita akan doakan ya bersama-sama di pagi ini. Ya, dipersilakan Pak Frans Angki. Ya, untuk kesehatan saya dan kesembuhan istri saya dalam sakit sekarang, dan pemulaan adik saya yang sedang bertarung di keadaan itu tuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Frans Angki. Ya, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan permohonan doa di pagi ini? Kita akan doakan ya. Oke, kita berdoa untuk sahabat kita hari ini, Ibu Erna Suryawati yang juga berulang tahun ya. Ini adalah teman baik juga dari Ibu Yeti Sulistiorini, host kita yang luar biasa, dan juga tentu kita semua ya. Jadi beliau, Ibu Erna Suryawati kan ada di grup. Nanti Bapak Ibu sebentar bisa ya sama-sama kita turut ambil bagian untuk meriahkan ya ulang tahunnya Ibu Erna Suryawati ya di pagi hari ini. Oke. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa ya untuk permohonan doa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Frans Angki. Ya, untuk Ibu Febri, gimana kabarnya ibunya, Ibu Catherine ya? Iya, itu Ya. Pastor, Ya. kemarin sudah saya bawa ke Rumah Sakit Al Irsyad, sudah di ronsen, ternyata memang tulang panggul kanannya patah waktu jatuh, Pastor. Jadi nanti kami juga masih harus kembali ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter ortopedinya. Oh, oke. Sekarang Iya. di rumah ya? Di rumah apa di rumah sakit? Iya, di rumah, masih di rumah dokter, belum ada itu Pastor, belum ada perintah untuk dilakukan tindakan. Ya. Nanti baru tahu nanti sore. Oh gitu ya, kita dukung sama-sama ya dalam doa ya. Terima kasih Pastor. Ibunya Ibu Febri ya, Ibu Catherine. Siapa Ibu Catherine? Siapa? Yuni? Iya, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Oke, baiklah Iya. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama kita satu dalam doa ya. Kita mau berdoa di pagi hari ini untuk sahabat-sahabat yang menyampaikan permohonan doa, untuk kita sama-sama kita doakan ya. Haleluya, Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja saat ini. Tuhan menjamah sahabat-sahabat terkasih yang sedang dalam kondisi sakit. Kami doakan istri dari Pak Frans Angki, Ibu Selvi, Tuhan jamah dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan pulihkan, jamah dan sehatkan dia di dalam nama Yesus. Tuhan berikan dia pertolongan, dan juga untuk Pak Frans Angki, memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, pemulihan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pak Frans, terimalah aliran kesembuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Siapa yang sakit pagi ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan biarkan kuasa Tuhan bekerja pagi ini. Ingat, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Engkau juga mengimani kalau ada cucu yang sakit, menantu atau mertua atau papa mama atau siapapun keluarga yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Tuhan, saat mereka mengulurkan tangan di tubuh mereka yang sakit atau mewakili anaknya atau cucunya atau mertuanya atau papanya atau mamanya atau sahabatnya atau siapapun ponakannya atau besannya yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu mengalir Tuhan. Anugerah-Mu tercurah saat ini dalam nama Yesus. Kami berkata oleh bilur Yesus, Pak Frans Angki bersama istri disembuhkan Tuhan. Juga Ibu Fang Fang Lai disembuhkan Tuhan. Ibu Atanasia disembuhkan Tuhan. Adik Samuel Christian Engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Yeti Sulistiorini disembuhkan Tuhan. Ibu Indriani Engkau disembuhkan Tuhan. Pak Lukas Engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Meliawati dalam nama Yesus. Ibu Febri bersama juga Ibu Catherine Wahyuni disembuhkan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan lewat operasi Tuhan, mari Engkau yang tuntun semuanya dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Terima kasih kami doakan untuk Yohan Sini James, Tuhan berkati mereka semua, Ibu Sinta semua yang hadir.
gereja CLCC memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini. Tuhan juga sertai dalam nama Yesus. Ibu Atanasia, Puji Astuti Esti juga, ya Tuhan, akan ke Surabaya dalam rangka untuk lamaran pekerjaan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan mudahkan, lancarkan semuanya dalam perlindungan Tuhan, aman, tidak ada yang membahayakan. Terima kasih, percaya Tuhan, kami pun juga akan ke Surabaya hari ini. Tuhan sertai, pertimbangkan juga dengan selamat. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, terpuji, pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati orang tua kami, Pak Bruri, Bro Salin. Sementara mereka akan beristirahat, berikan mereka tidur yang nyenyak, berikan mereka kedamaian, ketenangan, berikan mereka perlindungan, dan kami percaya semua yang hadir pagi ini sudah disembuhkan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami, oh Tuhan, kemenangan terjadi untuk Pak Frans Angki, untuk adiknya Pak Benjamin Thomas, yang juga sedang berjuang untuk masuk, ya Tuhan, menjadi seorang, oh Tuhan, bupati di daerah Maluku Barat Daya. Tuhan sertai, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan jalan-jalannya. Terima kasih Tuhan yang memberikan kemenangan dari setiap situasi apapun. Dalam perlindungan Pak Frans Angki aman, juga bersama adiknya dan wakilnya juga aman. Terima kasih. Percaya ada pertolongan, kemuliaan, kebaikan, kebesaran Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati juga, oh Tuhan, semua yang hadir pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan. Mari sama-sama kita katakan, kita berdoa untuk Ibu Erna dulu. Tuhan berkati Ibu Erna yang berulang tahun di hari ini. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kasih anugerah mengalir atas Ibu Erna, atas suami dan anak dan calon mantunya. Saya percaya Tuhan memberkati mereka dengan keuangan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi ya nanti siang. Selamat malam Pak Buri, Bro Salin, selamat istirahat. Ya Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Bu Febri, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Astuti, Bu Yerti, Ya. Aktivitas. Atanasia semangat ya. Indriani. Pak Lukas semangat. Pak Frans Angki. Ya, Terima kasih Pak. Ya. sama ya. Frans. God bless you all. God bless you all. Bu Yeti, Selamat Tuhan beraktivitas. berkati semua. Tuhan berkati ya. Salam buat Mama ya. Amin. Dan nenek di Ya. sana. Ya. Ya, sama-sama. Oke. Selamat istirahat. Bye. Yang baik. God bless you all. Ya, Bye-bye. bye. Amin.